Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film American Fright Fest. Film ini menceritakan seorang psikopat yang lepas dari penjara dan membantai semua orang-orang di sebuah festival horor di salah satu rumah sakit jiwa di Amerika. Penasaran filmnya kayak gimana? Langsung saja check this out. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang produser yang bernama Spencer. Ya, Spencer, bukan dispenser. Ini adalah produser yang arogan, egois, dan pecandu narkoba. Spencer ini mendapat sebuah proyek oleh gubernur untuk membuat kampanye sebuah festival horor di salah satu gedung bekas rumah sakit jiwa yang berhantu. Dan Spencer di sini memiliki asisten yang bernama Finkel. Ya, si Boncel, Finkel, dan beberapa aktor profesionalnya yang ditugaskan untuk membantu menjadi hantu di festival horor tersebut. Nggak cerita, kita diperkenalkan oleh seorang psikopat yang membunuh kedua orang tuanya menggunakan shotgun. Namun ia mengaku pada hakim bahwa bukan dia yang membunuh orang tuanya, melainkan monster yang berada di rumahnya. Kemudian scene pun digantikan dengan wali kota yang mengumumkan bahwa akan ada festival horor terbesar di kota ini, yang berada tepatnya di sebuah rumah sakit jiwa yang sudah lama ditutup, yang akan digarap langsung oleh produser horor terkenal di kota, yaitu Spencer. Lalu sang wali kota pun bertemu dengan Spencer dan membicarakan tentang festival yang akan ia buat besok, dan menyuruhnya memberikan penampilan terbaik untuk para pengunjung agar ia dapat dipilih menjadi wali kota kembali tahun depan. Kemudian Spencer yang menyanggupi permintaan wali kota, ia pun segera menyiapkan timnya dan memberikan arahan-arahan kepada talentnya di rumah sakit yang dipimpin langsung oleh Finkel. Lalu setelah Finkel selesai memberikan arahan-arahan, kemudian mereka semua pulang dan tinggallah Spencer dengan seorang talent wanitanya. Spence pun menggodanya dan rela membayar $20 untuk mengemut bubung puyuhnya. Dia bubung puyuh dong. Oke, setelah selesai melakukan dosa, Spencer pun menyuruh talentnya untuk turun dan mengecek ban mobilnya. Dan setelah talent itu turun, lalu Spencer meninggalkannya. Habis enak langsung ditinggal. Ya begitulah lelaki. Ya aku lelaki tapi ya udah lupain. Lalu scene pun digantikan kepada sebuah kelompok psikopat yang berada dalam mobil tahanan yang menuju rumah sakit jiwa untuk mendapatkan sebuah perawatan dan pengobatan dan penyiksaan. Namun saat dalam perjalanan, mobil penumpang itu tak sengaja terserempet oleh mobil Spence dan menabrak sebuah pohon. Kemudian Spencer yang dalam keadaan terpengaruh narkoba dan alkohol meninggalkan mobil itu dan segera menuju ke festival. Singkat cerita, para psikopat yang berada di dalam mobil itu semuanya tewas, kecuali ada satu psikopat yang berkepala botak bangun dan ia mengambil senjata lalu menembak polisi yang menjaganya. Kemudian ia pun pergi. Tak berselang lama, psikopat yang membunuh orang tua tadi ternyata masih hidup dan ia pun bangun. Lalu ia pergi keluar menuju ke dalam hutan. Kita panggil saja biar enak si Cungkring, soalnya di film ini nggak dijelasin namanya. Singkat cerita, malam festival pun dimulai dengan ramainya para pengunjung
dan Spencer dalam keadaan mabuk berat dan membawa sekotak bir untuk persiapan mabuk-mabukannya di dalam. Kemudian psikopat botak tadi pun masuk menuju kerumunan polisi dan para penjaga. Tapi anehnya penjaga yang melihat si botak itu memakai seragam tahanan dan badannya tuh penuh darah, malah menyuruhnya masuk dan mengira bahwa ia adalah seorang talent horor dan salah satu anggota dari mereka. Ya, namanya juga festival horor. Lalu disusul dengan si cungkring yang masuk dengan santainya di dalam kerumunan polisi dan para penjaga. Kemudian scene pun digantikan kepada Spencer yang sedang mengintip Spencer para wanita seksi yang sedang berganti baju. Lalu psikopat botak tadi bertemu dengan seorang pria di dalam ruangan ganti, dan tanpa banyak bicara sepatah kata pun tiba-tiba si botak itu menghajar pria itu tanpa ampun hingga tewas. Lalu si botak menuju ke dalam ruangan di salah satu gudang, dan ternyata ia pernah mempunyai kisah kelam saat berada di gedung ini. Jadi dia tuh pernah menjadi salah satu pasien di rumah sakit ini dan mendapatkan siksaan dari seorang penjaga ataupun perawatnya. Dan kemungkinan besar hal itulah yang menjadikannya sebagai psikopat. Kemudian ia pun mengambil topeng di bawah kolong lalu pergi dan berganti baju. Scene pun digantikan kepada Finkel yang sedang mengecek payudara aktornya. Lalu tiba-tiba ia dipanggil Spencer dan hanya untuk disuruh mengambil botol bir yang berada di sampingnya. Really? Yes, really. Jujur ya, kalau gue jadi Finkel di sini udah tak tabok pakai sandal jepit, di bawahnya dikasih paku payung, udah kelar. Singkat cerita, si botak yang telah berganti kostum datang menghampiri aktor wanita seksi tadi. Ia pun dengan kasar memperkosa gadis itu dan disaksikan langsung oleh Pak Wali Kota dan beberapa anak muda. Lalu si botak itu pun merobek baju wanita tersebut dan mencekiknya hingga tewas. Dan sialnya, wali kota dan para pemuda yang melihat kejadian itu malah bertepuk tangan dan mengira bahwa itu hanyalah pertunjukan semata. That's so. Kemudian Spencer yang menyadari bahwa itu bukanlah dari skenarionya, ia malah melanjutkan menghisap kokain, nikmat, dan bersikap seolah-olah itu adalah bagian dari pertunjukannya. Acting yang bagus. Kemudian dilanjutkan pada si botak yang mengunci semua gedung dan mengalirinya menggunakan listrik agar para pengunjung tidak keluar. Lalu tibalah pada pertunjukan eksekusi listrik yang dimana Pak Wali Kota berperan menjadi yang dieksekusi, lalu si botak menjadi eksekutornya. Cocok jadinya ya, psikopat sama korban. Di sini Pak Wali Kota tak menyadari bahwa listrik yang dipakai memanglah benar memiliki tegangan tinggi. Kemudian si botak pun dengan santainya menyetrum Pak Wali Kota hingga tewas dan disaksikan langsung oleh para pengunjung. Dan setelah selesai, asistennya pun memanggilnya berulang kali. Kemudian ia malah ditarik oleh si botak dan dibunuh juga. Gokil nih psikopat. Lalu scene pun digantikan pada si anak muda yang menyaksikan pembantaian si botak secara langsung dan dihampiri oleh si cungkring yang mengatakan bahwa mereka ini adalah
kenyataan dan bukanlah pertunjukan. Dan hal itu diperkuat dengan salah satu talent yang berteriak saat melihat darah berceceran di lantai. Spencer yang melihat kejadian tersebut malah mengeluarkan sekantong koleksi narkobanya dan memakainya sambil melihat para pengunjung dibantai dan dibunuh di depan matanya. Lalu si cungkring pun meminta pertolongan pada polisi yang berjaga. Namun polisi itu tidak percaya dan kemudian si botak itu masuk lalu membantai semua polisi tersebut. Kemudian si cungkring yang berhasil bersembunyi mengambil sebuah pistol dan berniat memburu si botak. Kemudian ia bertemu dengan salah satu aktor yang ingin dibunuh si botak dan si cungkring berhasil menyelamatkannya. Lalu aktor itu pun memperkenalkan kepada teman-temannya yang masih selamat. Namun saat mereka memburu si botak, satu persatu dari mereka berhasil dibunuh si botak dan menyisakan tinggal satu wanita dan si cungkring. Dan di salah satu momen saat bertemu dengan si botak, wanita itu berhasil membunuhnya dengan cara mendorongnya hingga menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi yang dipasang oleh si botak. Senjata makan tuan tuh, tak botak. Lalu psikopat pun mati dan polisi datang untuk menyelamatkan mereka. Dan sialnya si cungkring kembali ditangkap. Salah tangkap lagi pak. Dan yang seharusnya mati itu Spencer, tapi Spencer tuh masih hidup dan masih sehat walafiat. Monster. Film pun tamat. Oke teman-teman, inilah akhir cerita yang sangat membagongkan kalau kata Bang John ya. Dimana yang seharusnya mati itu adalah Spencer, tetapi dia di sini malah sehat-sehat saja. Kemudian kalian pasti bertanya-tanya, kenapa si cungkring malah membantu menyelamatkan pengunjung, padahal dia kan psikopat. Nah, sebenarnya di balik pembunuhan orang tuanya yang di awal-awal kita saksikan bukanlah dia pelakunya, tetapi si botaklah pelakunya. Dan yang si cungkring katakan selama di pengadilan memanglah kenyataan. Hal ini terbukti pada salah satu scene di mana saat si botak membantai orang tuanya. Lalu untuk hikmah yang bisa dipetik dari film ini adalah jangan menilai orang dari apa yang kita lihat, karena sesungguhnya sesuatu yang terlihat buruk tidak selamanya buruk, dan sesuatu yang terlihat baik kadang tidaklah baik pula. Jadi janganlah terlalu cepat menilai sesuatu. Oke, saya Rio Permadi, cowok jujur stroke terakhir, pamit undur diri dan sampai jumpa di next video. Goodbye.